Di ayat 139 ini berbantahan dengan materi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi kaum Yahudi dan Nasrani serta kufar Mekah ya. Perbantahan di sini menunjukkan betapa periode kerasulan Nabi itu tidak pernah sepi dari Ghazwul Fikr ya. Ya, peperangan pemikiran. Jadi di masa Rasulullah itu dua peperangan yang terjadi ya. Dua jenis peperangan. Peperangan fisik yang memang ya berantem betul, bacok-bacokan betul, tombak-tombakan, panah-panahan, pedang-pedangan betul. Sementara di sisi lain Rasulullah juga melayani peperangan pemikiran atau pertempuran ide tentang ideologi-ideologi yang dibantah, ideologi orisinal dari Allah yang dibawakan Rasulullah itu dibantah oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Dan Rasulullah juga dengan gentle, dengan luar biasa melayani itu ya. Melayani perdebatan itu. Dan luar biasanya juga perdebatan itu bukan perdebatan debat kusir yang kemudian pokoknya. Tapi Rasulullah juga memberikan logika-logika berpikir yang membuat orang-orang Yahudi Nasrani juga tidak mudah untuk mengalahkan. Sehingga misalnya pada ayat ini, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Masa kamu mau mendebat Allah, sementara Allah juga kamu bilang Tuhanmu dan juga Tuhanku. Kita sama Tuhannya. Tuhan yang mengutus Nabi Musa dengan Tauratnya, Tuhan yang mengutus Nabi Isa dengan Injilnya, itu sama. Tapi kamu merasa kamulah yang paling benar, Tuhanku yang aku menganggap bertauhid, tapi kamu menganggap beranak. Kan gitu. Sekarang sudahlah. Walana a'maluna walakum a'malukum. Kalau memang kamu tidak bisa diberitahu angel tuturane, ya sudah, amalmu amalmu, amalku amalku kata. Kamu yang menjalankan apa yang kamu lakukan, ini juga lanjutan dari lakum dinukum waliyatin ya. Kamu dengan kengototanmu sendiri situ ya monggo ya sudah. Tapi aku yang nggak akan mengikuti kamu dan aku akan tetap sesuai dengan apa yang aku yakini, demikian ya. Nah ini yang penting untuk dipahami bersama adalah bahwa pemahaman tentang tauhid itu tidak bisa dinegosiasikan ya. Artinya kalau hal-hal lain bisa dalam hal muamalah terutama itu bisa didiskusikan, ada toleransi di sana, tetapi dalam hal tauhid enggak. Wes kamu ya kamu, aku ya aku kata Nabi. Dan itu memang yang harus dijadikan landasan berpikir dan berbuat oleh umat Islam, bahwa kalau di dalam hal ini enggak bisa. Kemarin saya membaca ada satu foto dengan latar belakang sebuah tulisan yang memang arahnya itu ingin mengarahkan umat Islam kepada kesesatan ya. Ada satu tulisan gini. Tidak ada leluhur maka tidak ada aku. Gitu. Intinya ingin menyesatkan syahadat lah.
Aku bersaksi tidak ada leluhurku, maka tidak ada aku. Dan aku juga bersaksi bahwa leluhurku utusan Tuhan. Gitu. Jadi dengan kalimat bahwa inilah budaya Nusantara. Nah, coba sekarang kita lihat itu. Itu kan ingin apa? Menegaskan bahwa syahadatku bukan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sedang ingin mengalihkan dari situ dengan mengarahkan kepada konon budaya budaya leluhur. Dia mengatakan, aku bersaksi bahwa jika tidak ada leluhurku, maka tidak ada aku. Dan aku bersaksi bahwa leluhurku adalah utusan Tuhan. Gitu. Itu mengarahkan kepada sana. Dan coba kita lihat sekarang. Ada banyak, dan mungkin jutaan, bahkan puluhan juta orang yang sedang mengarahkan agar agama ini cocok dan selaras dengan tradisi. Konon Islam itu sangat cocok dengan budaya Nusantara dan lain sebagainya. Benar memang di satu sisi, tapi banyak juga Islam yang meluruskan budaya nenek moyang loh ya. Tidak semuanya cocok, jangankan di Indonesia. Di Arab waktu Islam turun, itu puluhan budaya nenek moyang, tradisi yang mengakar di sana, dibetulkan, diluruskan oleh Rasulullah dengan Islamnya. Jadi jangankan di Indonesia, di Arab sendiri pun tradisi yang tidak sesuai dengan aturan Allah itu loh dihilangkan, diluruskan. Meskipun tidak semua, tapi jangan dijadikan dasar bahwa ketika ada beberapa tradisi Arab yang masih dipertahankan oleh aturan Islam, lalu dijadikan dasar di sini, di Indonesia, bahwa semua tradisi dibolehkan oleh Islam. Jangan begitu. Karena misalnya di Arab sendiri, misalnya ada 100 jenis ritual tradisi, itu paling ada beberapa yang tidak menyalahi tauhid, yang dibolehkan, masih boleh. Ya. Tetapi yang ratusan yang lain dipapras dalam Islam, dihilangkan. Sehingga ini yang harus menjadi kesadaran kita bahwa enggak boleh kemudian kita atas nama tradisi kemudian kita enggak apa-apa, apalagi sudah jelas jauh dari tauhid dan jauh dari kebenaran ya. Nah, sehingga ini yang harus kita hati-hati, terutama di kita Islam ya. Kalau di non-Muslim sudah itu urusan mereka dengan agama mereka. Tapi di Islam ini loh, terutama yang ayo kita mulai, terutama dari keluarga kita, dari lingkungan kita, yang ayo kita jadikan semacam penjaga. Kita harus menjadi penjaga buat keluarga kita sendiri supaya tidak orat-karit nak karuan ya pemahaman kita. Dan memang hal semacam ini menjadi tugas kita bersama, terutama di kalangan umat Islam. Jadi wa nahnu lahu mukhlisun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan Allah untuk ikrar dan juga berjanji di hadapan mereka itu bahwa kami ini kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam ini mukhlisun. Taat tunduk patuh tanpa tapi, jadi kami tidak akan digoyahkan oleh pengakuan-pengakuan receh. Ya. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Atau mereka mau mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub serta anak keturunannya itu sebagai orang Yahudi atau Nasrani gitu ya. Dan memang begitu.
sampai hari ini, bukan hanya di masa Rasulullah, sampai hari ini orang Yahudi, orang Nasrani itu menyatakan bahwa Abraham, kalau mereka mengatakan Abraham ya, Abraham itu Yahudi. Yang satu juga mengatakan Abraham itu Nasrani. Nah, itu kan. Jadi kalau sudah begitu, ya gimana? Menjadi satu perdebatan yang nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Karena ini satu pemahaman yang sifatnya jelas aku jelas gitu. Kalau sudah begitu ya nggak bisa nggak bisa disalahkan lagi, sudah itu sudah perdebatan yang sifatnya adalah ideologis dan tidak akan. Maka katakanlah antum a'lamu amillah. Katakan Muhammad, kamu atau Allah yang lebih tahu. Kamu atau Allah yang lebih tahu. Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Dan siapa yang lebih zalim, yang lebih menganiaya diri daripada orang yang menyembunyikan kesaksian. Apa ini maksud? Mereka itu ada kesaksian tentang Rasulullah dan sebagainya gitu ya. Tapi ya itu tadi disembunyikan ya, disembunyikan dan ini menjadi satu perdebatan sampai hari ini. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini yang harus kita jadikan standar juga. Kita ini kadang melakukan sesuatu, saya sendiri juga masih sering begitu ya. Kadang lupa bahwa Allah mengawasi kita itu all the time. Setiap saat. Cuma kadang kita ini merasa bahwa seolah-olah Allah tidak melihat kita, seolah-olah Allah tidak tahu apa yang kita kerjakan. Nah, ini yang salah. Yang salah. Ayo kita merasa bahwa kita selalu digenangi dan diliputi oleh keagungan kekuasaan Allah. Saya rasa itu dari ayat 139 dan ayat 140. Silakan, mau ada yang disampaikan? Tentang perang pikiran tadi, Gus. Ternyata Ya, dari gimana? zaman Rasulullah sudah ada juga nih sampai sekarang. Biasanya ini kaum liberal, kemudian ya seperti kita ini yang sering terjebak dengan pemikiran-pemikiran ini apa atau perang pikiran begitu ya. Ya, Pak Win. Jadi kita ini
makanya kita itu selama itu kan kita ceramah-ceramah pun tidak mengarahkan umat untuk selalu diajak paling gampang. Ketika kemarin misalnya kita dengar ada orang tua yang dibuang oleh anaknya karena anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat tidak mau merawat, tidak sempat merawat diajak untuk leha-leha lah, sehingga banyak orang terlena. Padahal kita ini kemarin sedang sakit dan tidak mampu apa-apa, lalu kemudian dibuang di pinggir jalan. Tidak hanya di pinggir jalan, tapi di pinggir tempat sampah. Ini adalah akumulasi dari kekalahan kita di dalam Ghazwul Fiqh. Anak sekarang ya yang itu sudah dirudal oleh pemahaman Barat, terutama materialisme, melihat manusia itu tidak lebih, kalau dia ini bisa memberi keuntungan secara materi, dia berharga. Kalau dia tidak memberi keuntungan materi, apalagi membebani, istri buang, tidak peduli orang tua. Nah, ini kan harusnya menjadi concern, menjadi kekhawatiran yang kemudian melahirkan sikap yang waspada dan usaha yang kuat di keluarga-keluarga ya. Saya tidak bicara yang besar-besar. Di setiap keluarga. Karena ada satu pemahaman gini, dan saya sepakat itu. Kalau kamu ingin menghancurkan satu bangsa, maka hancurkanlah struktur dan nilai keluarganya. Dan itu terjadi. Yang ibu-ibu perempuan dijauhkan dari kodrati dan tugas-tugas azazinya, sehingga mereka ketika anaknya masih bayi pun nggak sempat merawat, nggak sempat nyusui, apalagi kemudian menjalin chemistry linkage, nggak sempat. Yang tidak bekerja ya sibuk dengan pekerjaan, yang tidak bekerja juga sibuk dengan selfie, dengan shopping, dengan segala macam hubungan yang kimiawi antara orang tua dan anak. Maka ya jangan salah kemudian ketika tak hormati. Nah ini kan harusnya menjadi concern kita. Concern bangsa ini, concern umat Islam, umat manusia pada umum. Ceramah yang muncul menemani bobokkan bahwa sholat sudah oke. Padahal di tengah yang lain digerogoti semacam ini oleh serangan pemikiran. Sampean mau sholat jungkar-jungkir sekian ratus kali, tapi kalau anak sampean kemudian dididik oleh HP, mau apa coba? Mau apa? Gitu loh. Jadi apa anak kita itu? Nah ini yang disebut kesadaran yang telat ya. Dan harusnya kita mulai berpikir tentang skip aja itu aja. Kan yang membuat kita seolah-olah sudah aman, nyaman itu. Kenapa? Karena ya, Dajjal dan Bala rapi langkah-langkah bersama banget untuk menghancurkan ideologi kita secara halus banget ya, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi. Saya yakin orang yang memajang foto dan memberi tulisan tidak ada, saya bersaksi tidak ada leluhurku maka tidak ada aku, dan saya bersaksi bahwa leluhurku adalah utusan Tuhan, itu bisa jadi umat Islam KTP-nya. Umat Islam. Nah yang kayak gini Pak Wid, yang dan
dulur semua, yang harusnya minimal kita lah harus selalu on alert, dalam kondisi waspada. Jangan dianggap bahwa kita ini sedang aman-aman saja. Enggak, kita enggak akan pernah aman. Janji setan itu ya dalam surat Al-A'raf dan banyak surat Al-Baqarah, janjinya itu dari depan, belakang, kanan, kiri, jabatan, kesenangan duniawi dan kebebasan. Lah kalau setan aja udah bersaksi berikrar seperti itu, sementara kata Tuhan, kamu wahai manusia waspadalah, sebab setan mengintaimu dari tempat mana yang kamu tidak bisa melihatnya. Loh, Tuhan saja memerintahkan kita untuk waspada, karena apa? Musuhmu adalah musuh yang tidak bisa kamu lihat. Lah kok kemudian kita diminta oleh para penyeru agama untuk tenang, santai, nggak masalah, agama itu enjoy. Ya kebobolan mas bro. Allah saja memerintahkan kita untuk waspada. Lah terus kita diminta untuk leha-leha. Gitu loh. Ini yang makanya kita sudah dikasih tahu dan diberi contoh oleh Allah dan Rasul-Nya tentang betapa pentingnya kita untuk, bukan kok kemudian yang saya maksud sampean tak ajak lalu kemudian matanya mencurang terus, enggak pernah senyum, enggak gitu ya, enggak gitu. Tetap ya kalau mau rekreasi kayak di backgroundnya Pak Wi, di situ ada pantai, kita mau ke pantai rekreasi seger gitu ya enggak apa-apa ya. Sesekali rekreasi, sekali enggak masalah, bukan itu yang saya maksud, tapi bahkan ketika kita sedang rekreasi pun kita itu selalu mengingat, kita kuliner, kepengen ngajak anak-anak kita untuk ya sesekali makan di luar, enggak masalah, sesekali beli baju atau main nemenin, enggak masalah, tetapi dalam konteks itu loh, kita itu harus selalu dalam kesadaran penuh bahwa jangan sampai terlena, kesadaran penuh bahwa kita tetap harus minta perlindungan kepada Allah, karena setan jangankan pada saat rekreasi ya. Wong pada saat kita sholat saja masih berusaha untuk goda loh, untuk agar berdosa loh. Iya kan? Pada saat sholat itu alladzina hum yura'un. Orang-orang yang sholatnya karena minta kepingin dilihat itu siapa coba? Yang setan. Pada saat kita bersedekah itu loh, sudah baik itu loh. Setan itu masih punya celah untuk agar sedekah kita tidak diterima dengan cara mengungkit-ungkit pemberian, dengan cara menyakiti orang yang diberi dengan kata-kata yang nggak enak, dengan cara disebut-sebut pemberiannya. Jadi jangankan pada saat kita rekreasi atau pada saat kita di luar ibadah mahdhah, di saat ibadah mahdhah aja kita masih digoda. Sebegitu gigihnya setan. Dan sekarang setan maupun dajjal itu bersekutu dengan manusia-manusia yang memang tidak suka dengan ajaran Islam, sehingga mereka menyusun strategi melalui film, melalui kontes-kontes, melalui lagu-lagu, melalui makanan, melalui pakaian, ya kan? Nah, pakaian kan dibikin semenarik mungkin. Yang laki-laki misalnya celana-celana dirobekin mulai dari sampai itu kan, terus ikut aja umat Islam, padahal jelas umat Islam tidak boleh kelihatan pahanya karena auratnya dari pusar sampai fashion itu didesain sedemikian rupa sehingga yang nggak bertutup aurat itu kelihatan anggun, bahkan loh ini loh dan telur semua, bahkan yang jilbab dan tutup aurat pun itu sekarang ya didesain agar menarik perhatian orang. Loh kan jadi berbeda dengan tujuan awal bertutup aurat. Wong bertutup aurat itu coba lihat surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 3359, di sana kan disebutkan kamu itu bertutup aurat agar tidak menarik perhatian orang.
gitu loh. Nah sekarang malah kadang baju itu dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian orang. Lalu ya apa terus? Ya kan? Nah ini yang kadang setan itu begitu cerdiknya seperti itu loh. Makanya sampean perlu dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita, selalu menuntun kita untuk bahwa kita adalah onward. Ya. Dan musuh kita bukan manusia, tetapi setan yang gaib. Kalaupun ada orang yang kemudian bersekutu dengan setan, nah itulah orang yang terputus-putus. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Gus. Monggo silakan. Saya pernah dengar ada dalil yang menyatakan bahwasanya Allah suruh meninggalkan perdebatan. Itu konteksnya di mana, Gus? Terima kasih, Matur Suwun. Jadi begini ya. Ketika wajadilhum billati ahsan, kan kemarin kalau ada mereka sudah diberitahu, kemudian masih ini diberitahu lagi, masih ini, kemudian mereka ngejak debat, ya sudah. Ketika debat, kamu berdebatlah, tapi berdebat dengan ahsan, dengan yang cara yang baik. Caranya gimana? Ya bil mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Ketika itu pun tidak, maka tunjukkan bukti-bukti ya kebenaran. Ketika itu pun tidak, ya sudah, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Jadi konteksnya adalah ketika orang-orang yang sudah pokok itu, orang-orang yang sudah maunya debat kusir istilahnya. Debat kusir itu kan sudah berkacamata kuda ya. Wis semua pokoknya moh sembus karepmus, pokoknya aku wis ngini guys ora usah diganggu, wis mlebu neraka ya wis. Itu sudah. Kan ada orang yang kayak gitu. Neraka gak neraka urusannya Gusti Allah, kowe ngerti opo kan gitu. Padahal jelas-jelas dia melakukan kemusyrikan misalnya. Tapi ketika ditegur, wis neraka gak neraka urusannya Allah, ora usah sok jadi pembawa kunci surga. Itu padahal jelas-jelas dia sedang melakukan kemusyrikan, tapi ketika ditegur, diajak di ini masih begitu itu dengan alasan bahwa ono pelacur bisa masuk surga hanya dengan memberi makan anjing kok. Itu menunjukkan Tuhan itu maha kuasa. Padahal dia sedang melacur. Nggak boleh begitu. Jadi kadang cerita-cerita sufi yang membuat yang sebenarnya itu sebuah pengecualian, bukan sebuah aturan yang diikuti. Nggak boleh kemudian cukup dengan melacur aja, nggak apa-apa, nanti ngasih minum anjing masuk surga. Nggak gitu itu konsepnya. Nah orang-orang yang memakai dalil-dalil pembenar semacam itu, maka ya sudah, tinggalkanlah perdebatan. Sudah, fa'arid anhum. Daripada nanti sambian ilfil, sakit hati, ya toh, daripada nanti sambian juga kehabisan waktu untuk mengingatkan dulur yang lain, wah ya sudah, sambian berpaling dari mereka. Nggarap liyane ngurus liyane, tiwas loro sirai. Jadi banyak orang yang masih bisa diajak bicara.
Dan itu sering terjadi ya Gus. Sering banget. Gimana Pak Wid? Dan itu yang sering terjadi seperti itu kita menjumpainya. Iya, saya juga sering begitu. Tapi saya kalau dulu memang kemudian saya ajak debat kalau pas waktu masih muda sampai dia kalah. Tapi sekarang ini enggak wis. Semakin tua gitu, ya sudahlah saya. Oh iya, iya, wis gitu aja wis. Sampai dia capek pergi sendiri. Itu kalau orang yang sudah kayak gitu itu sudah tidak bisa. Makanya kita serahkan sama Allah. Hidayah itu milik Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ayo kita dorong diri kita untuk selalu ada pada kondisi yang berlindung kepada Allah. Karena kejamnya godaan setan itu kalau kita nggak ada pertolongan Allah sulit menang. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa menang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, beri kita kasih sayang untuk mengingatkan kita selalu, menuntun kita dalam siratal mustaqimilah. Amin. Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma inna fi nafsina fi nafsina wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Taufiq wa atubu ilaika. Wassalamu اللهم ادفع عنا البلاء والوباء قد الحسن نجينا من شر الكفر ربنا نجينا ولينا سعفنا من قوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا من فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا وارحمنا Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbina zalamna anfusana wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir. Amin. Amin. Indika ya Allah faghfir li warhamni innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi ighfir li wa la tuzigh wa la tuzigh. Amin. Rabbil izzati wa sifna salamun alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.